Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Mohon maaf saya minta waktunya Bapak Ibu sejenak karena pada kesempatan saat ini saya ingin mengimbaskan materi yang saya dapatkan dalam pendidikan untuk penggerak yang ada yang bernama ini. Pembahasan pada kali ini yaitu temanya adalah budaya positif. Nah, mungkin budaya positif ini sebenarnya kita sudah terapkan, ya, kita sudah terapkan di sekolah kita di sini. Tapi mungkin secara tidak sadar gitu, karena mungkin banyak Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui apa sebenarnya itu budaya positif. Ya, pasti Bapak Ibu sekalian berpikir apa ini budaya positif, gitu kan? Oke. Nah, ini budaya positif ini tentunya adalah untuk kemajuan sekolah kita. Oke. Nah, ini secara singkat pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai-nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi suatu pembiasaan. Nah, ini keyakinan dan nilai-nilai yang kita sepakati bersama dan kita akan lakukan secara terus-menerus dan itu akan menjadi suatu pembiasaan. Istilahnya menjadi budaya lah. Oke, nah kita akan jelas satu-satu. Nah, ini yang menjadi budaya positif. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima restitusi. Nah, kita lanjut pada yang pertama, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini jadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Itu dorongan yang ingin didapatkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Yang kedua, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Yang ketiga, untuk terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan sepakati keyakinan-keyakinan. Di suatu akan ada contoh apa itu keyakinan. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Dan terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan tukar pendapat. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas. Apa yang akan kita ikuti gitu maksudnya. Untuk dijadikan suatu budaya positif. Nah, kalau itu kan ada. Contohnya adalah soal sebelum dan sesudah belajar. Itu kita kita sama-sama kita lakukan dengan peserta didik itu dari kelas. Sama-sama kita sepakati ini. Gitu. Selanjutnya kalau menolong tepat waktu, menjaga kebersihan, ucapkan salam, tanggung jawab, bergembira, dan kasih
ketiga kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita? Nah, ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, berpedoman dari lima kebutuhan ini, itu yang kita akan jadikan acuan dalam menerapkan tadi kesepakatan kelas itu. Lanjut lagi, posisi kontrol. Nah, ini yang biasa yang sering kita lakukan kepada peserta didik. Jika peserta didik itu mendapatkan problem atau permasalahan, secara tidak sengaja atau secara kita tidak sadar, kita sebenarnya telah melakukan ini. Oke. Posisi kontrol yang pertama itu ada penghukum. Nah, penghukum di sini bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Jadi contohnya di sini dikatakan patuhi aturan saya, atau kita sering katakan awas kalau kamu tidak ikut giliran sana. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada katakan selalu, pasti selalu, dan terakhir besar. Nah, ini kita biasanya sering kita ucapkan kan. Kalau jadi itu misalnya terlambat atau apa kan, kita langsung menjustis. Kamu ini selalu terlambat gitu. Atau kamu ini selalu polos gitu kan. Oke, yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau kata-kata membuat orang merasa bersalah ini kata-kata ini lembut, tapi bisa menusuk ke hati gitu. Nah, bersalah lebih lembut. Tanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu saat ini. Itu membuat munculnya akan rasa bersalah dalam diri peserta didik. Misalnya selain itu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau bapak kamu tahu kamu berbuat begini, ya gitu kan. Itu posisi kontrol yang secara sengaja tidak sadar kita sudah lakukan hal itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman. Nah, kalau teman ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk murid melalui persuasi. Misalnya kita sering kalau ada kegiatan-kegiatan atau apa gitu, kita sering ucapkan, ayo bantu bapak, ya, nanti ada apa gitu, bila-bila katakan tolonglah bantu saya gitu misalnya. Nah, itu kita memposisikan kita itu sebagai teman. Dan yang terakhir, ini ada 4. Yang keempatnya adalah pemantau. Nah, kalau posisi memantau ini adalah kita memposisikan diri sebagai pemantau aturan-aturan yang telah ada. Jadi anak-anak ini kita awasi dari aturan-aturan yang sudah ada itu. Misalnya peraturannya apa ya? Misalnya kalau anak-anak menggunakan pakaian berbeda di hari yang misalnya sudah ditentukan aturan itu kan, dan sering diungkapkan, kamu tahu aturannya lah. Kalau hari Kamis ini gunakan pakaian apa gitu kan? Ya, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid tentang apa yang akan kita yakini. Tadi kembali kepada keyakinan kelas tadi itu. Nah, posisi manajer ini adalah kita bersama-sama dengan murid melakukan perbaikan bersama, gitu.
terhadap tindakan perbuatan salah yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi solusinya untuk memecahkan itu bukan hanya dari kita, tapi juga dari peserta didik tersebut. Jadi kita berupaya menyadarkan dia dari kesalahan dia. Kita cari tahu dulu apa kesalahannya dia. Selanjutnya konsekuensi dari kesalahannya dia itu kita limpahkan kepada peserta didik itu sendiri. Begitu. Misalnya kamu ini terlambat ke sekolah. Jadi hal apa yang kamu bisa lakukan agar kamu ini tidak terlambat ke sekolah? Kita memberikan solusi apa pemecahan masalah itu dari dia sendiri, bukan dari kita yang membutuhkan. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya dari kelima kontrol ini, baik dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau dan manajer, mana yang harus kita lakukan gitu misalnya kan? Mungkin dia bertanya, apakah saya harus sebagai seorang penghukum agar siswa ini baik perilakunya gitu? Atau apakah saya harus sebagai seorang pemantau? Nah, hemat saya ialah kita mengambil pada posisi yang kelima ya, sebagai manajer ya. Nah, selanjutnya ini adalah restitusi. Budaya yang kelima adalah restitusi. Apa itu restitusi? Ini menurut Rosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ini menurut Johnson Rosen juga, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi mengenai. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Di validasi tindakan yang salah ini kita bisa mengambil misalnya isinya ada dua contoh yang tindakan yang kita akan lakukan. Misalnya, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa juga kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, selanjutnya dalam menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, kembali lagi kan keyakinan kelas. Misalnya di kelas kita sudah membuat keyakinan cinta kasih sayang gitu misalnya. Kalau cinta kasih sayang berarti tidak ada namanya perkelahian gitu kan. Nah, kalau siswa didapatkan di kelas itu melakukan tindakan perkelahian gitu misalnya, kita bisa lagi bertanya kepada mereka, keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Ingat gak? Oh, kasih sayang Pak, gitu misalnya kan. Berarti sudah mulai kita menggali untuk bisa mengevaluasi diri murid tersebut bahwa mereka itu sudah melakukan tindakan yang salah. Nah, ini selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau jawab baik, dia ingin menjadi seorang petinju, juga kita harus tahu telusuri tentunya. Saya ingin jadi orang petinju nih, gitu. Oh ya. Tapi tidak mesti juga berkelahi dengan teman, ya kan? Selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini kita bisa mengungkapkan kata-kata seperti ini.
setiap orang pernah melakukan kesalahan. Artinya bukan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus. Nah, coba kalau kasus ini Ibu dapatkan di sekolah kita ini, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Dari tadi misalnya terima kontrol tadi itu, hemat saya tadi kan terima kontrol itu kita ambilnya adalah sebagai manajer itu ya, dan restitusi tadi itu adalah ketiga dari itu. Nah, kalau contoh kasus ini, apa yang mesti kita lakukan kalau kita sebagai manajer? Jadi saya memukul Ayu menggunakan sapu sampai Ayu menangis karena Ayu mencumuk nama orang tuanya. Ini kan kasus seperti ini kan tidak bukan hal yang biasa bagi dengan kita ya. Bahwa ini sering dapat aduan dari siswa bahwa mereka tidak senang dengan nama orang tuanya atau namanya dirinya itu digantikan dengan nama orang tuanya kan. Nah itu, ini juga kasusnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai manajer gitu misalnya, apakah kita harus memberi hukuman kepada dua orang ini? Mungkin Pak Dewa bisa memberikan saran sedikit atau solusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan kasus yang Pak Yusuf sampaikan ini tentang Andika yang memukul Ayu menggunakan sapu hingga Ayunya menangis gara-gara Ayu menyebut nama orang tuanya si Andika. Dalam hal ini posisi kita sebagai seorang guru itu tentunya mengambil tindakan sebagai manajer. Pikiran kita atau mindset kita, Bapak Ibu, tidak semata-mata menjudgment anak-anak itu bersalah dulu. Itu posisi kita sebagai manajer. Kita perlu menggali lebih dalam apa motivasinya mereka melakukan tindakan seperti itu, baik si Andika maupun si Ayu. Kita perlu menggali. Itulah namanya beres-beres yang sebelah kiri, memvalidasi tindakan yang salah. Istilah perlu adanya keterampilan kita sebagai seorang guru agar mampu memvalidasi kenapa mereka melakukan seperti itu. Contoh si Andika, apakah tindakan dengan cara memukul merupakan solusi yang paling tepat untuk Ayu? Itu bisa kita lakukan. Kemudian Ayu juga ditanya, Ayu, apakah kamu dengan menyebutkan orang tua si Andika itu kira-kira dikenakan marah? Kalau seandainya si Andika menyebut nama orang tua, bagaimana perasaannya? Bisa kita lakukan seperti itu, ya? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menstabilkan identitas, nanti si Andika dan si Ayu itu bisa disampaikan bahwa tindakan yang kamu lakukan itu tidak salah, masih bisa diperbaiki dengan cara memilih solusi yang tepat, tidak dengan cara langsung memukul atau tidak dengan cara langsung menyebutkan nama orang tuanya seperti itu. Kemudian bisa diarahkan ke kesepakatan yang telah disepakati di kelas itu. Jadi sebagai seorang guru, harapan kita ke depannya bukan langsung menjudgment anak itu bersalah. Gali dulu, ajak dia untuk menemukan solusi sendiri. Kira-kira solusi dari kamu agar Ayu tidak menangis dan merasa kecewa apa? Mungkin bisa menyampaikan Ayu dengan baik-baik, jangan menyebut nama orang tuanya, kan seperti itu ya. Demikian juga si Ayu ditanya, kira-kira agar si Andika tidak marah dan tidak melakukan seperti itu lagi, apa yang harus Ayu lakukan ke depannya? Itulah tantangan kita ke depan Bapak Ibu, karena memang pola kita selama ini terbentuk ya otoriter, bahwa anak itu bersalah begitu, bahwa hukumanlah sebagai salah satunya tindakan yang untuk paling jitu mengatasi hal ini. Namun sebelumnya kita bukan mencarikan solusi ya. Hukuman yang kita berikan dengan masalah yang dibuat oleh anak itu tidak ada hubungannya.
dia tidak bertoleransi. Maka arahnya ke depan di guru penggerak ini Bapak Ibu kita diarahkan untuk menuntun anak agar bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Mungkin demikian Pak Wisata. Terima kasih Pak atas responnya. Mungkin ada yang bisa lagi memberikan masukan. Saya sedikit saya rasa cerita yang diceritakan yang Carlos ada pada kita. Tidak ada, biasa terjadi di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya biasa kalau menghadapi anak seperti itu, karena biasa pas saya mengajar ada juga seperti itu, saya kadang hanya beri nasihat. Mungkin kemarin bercanda, di semuanya jangan semua sepenuh hati. Jika ada teman yang mau mengenal orang tuamu, kembali, terima kasih. Sebenarnya kalau bersyukur jika ada teman yang kenal nama orang tua, sebab itu bisa ada dampak positifnya. Contoh, jadi saya bawa pada dalam bentuk yang peristiwa yang bisa mengakibatkan jika orang tua kita terkenal. Jadi saya katakan, saya banyak teman yang kenal nama bapakmu sebenarnya itu lebih baik. Sebab jika saat nanti ada masalah seperti kecelakaan, kemudian ada musibah yang tak dikehendaki, kan orang pasti cepat tahu, oh ini anaknya ini anaknya ini. Jadi pertolongan itu cepat. Sebenarnya bapak tidak dikenal, mamu tidak dikenal, atau orang tua tidak ada dikenal. Maka jika ada masalah yang membutuhkan pertolongan, kau tidak cepat tertolong. Jadi saya arahkan bahwa jika ada teman yang menyebut nama bapakmu, tidak usah terlalu ambil hati. Itu mungkin dia hanya sekedar bercanda, mau berteman, hanya cara dia berteman yang salah. Dia menyebut yang nama orang tua, sesungguhnya dia sebenarnya hanya mau berteman, mau bergaul, hanya caranya yang kurang pas. Bisa kadang misalnya begitu, jadi seharusnya tidak terlalu kita simpan di hati karena masalah ini masih banyak. Jadi jangan hal sepele kita simpan di hati. Biasanya saya ajak mereka untuk saling memaafkan karena hal-hal yang masalah seperti itu tidak perlu terlalu simpan di hati. Jadi itu sekedar biasa yang saya sampaikan sama anak-anak agar mereka tidak semuanya disimpan di hati, agar semuanya tidak menjadi masalah. Jadi, Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari kedua masukan dari Bapak Ibu sekalian, saya dapat simpulkan bahwa ini kita sebenarnya sudah melakukan hal tindakan ini, ya. Tindakan ini bahwa kita misalnya jika dapat suatu siswa yang bermasalah itu, kita setidaknya tidak membela satu pihak, gitu kan? Tidak membela satu pihak, tapi kita mengambil kedua-duanya, karena ada sebab pasti ada masalah pasti ada sebabnya, gitu kan? Tadi Ibu Elna sudah sampaikan, sudah memberikan nasihat. Nah, itu juga bagus nasihatnya, bahwa misalnya itu tidak ada sifatnya tadi merugikan, gitu kan? Nah, sudah Ibu Elna sudah tadi juga memberikan nasihat bahwa kalau mencumuk nama orang tua itu kalau bukan kepada tempatnya itu adalah perbuatan yang mungkin salah, gitu kan? Salah. Tapi kalau menunjuk nama orang tua itu pada posisi yang benar, maka itu tidak akan merugikan, kan? Kalau tahu nanti di luar ada kecelakaan, anaknya siapa ini? Ada yang tahu, temannya itu anaknya si Anu, gitu kan? Nah, itu adalah satu dampak positif dari teman yang mengetahui nama orang tua. Hanya misalnya anak kita itu posisinya itu yang masih keliru menempatkan itu. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Bahasa ini di sini saya ingin menyampaikan bahwa inilah yang harus tiga ini yang kita harus jadikan suatu pedoman gitu. Jika siswa-siswa kita itu melakukan kesalahan atau perbuatan yang salah gitu. Nah, kita sebagai guru yang memposisikan sebagai kontrol manajerial tadi itu tidak langsung serta-merta menjustis bahwa itu selalu salah gitu. Pasti ada penyebabnya gitu. Jadi kita harus mengambil posisi institusi ini, tiga institusi ini. Tanya dulu, baru kita masuk ke dalam lagi di mana letak kesalahannya, dan kesepakatan jelaskan
kan, selanjutnya baru kita menstabilkan keadaan dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik baik dari diri kita sendiri sebagai seorang guru maupun dari siswa. Oke, itu saja pengimasan materi yang saya dapatkan di guru penggerak. Jika nanti ada hal-hal yang lebih baru saya dapatkan, pasti saya akan mengimaskan kembali kepada Bapak Ibu guru sekalian. Untuk tujuannya adalah kebaikan sekolah kita. Itu saja. Saya tanyakan Pak Yos, kira-kira tadi yang Pak Yos sampaikan, maukah kita terapkan di sekolah? Saya sampai lupa ya. Betul sekali Bu. Seharusnya bukan mau, tapi sudah seharusnya kita lakukan. Itu yang kepada saya ini. Nah, sekarang kita ini sebenarnya secara tidak sadar ini kita sudah lakukan, tapi kita belum patenkan ini ya. Kita belum patenkan bahwa ini kita akan fokus pada anak-anak. Kita harus melakukan budaya positif ini. Mungkin salah satunya apa Bu bisa menjadikan budaya positif? Kalau menurut saya berarti kita harus rapat dulu dengan kepala sekolah, kemudian kita buat kesepakatan bahwa setiap wali kelas itu harus setiap anak guru mata pelajaran itu membuat kesepakatan dengan siswanya tentang tadi yang Pak Dia sampaikan tadi dan intinya tadi yang ada beberapa poin tadi, kalau tidak salah itu dibuatkan dari kesepakatan kelas sehingga anak-anak mulai terbiasa dengan kesepakatan tadi. Jadi walaupun hanya sedikit-sedikit yang kita bisa terapkan dan lama-kelamaan, mungkin nanti mulai Oke, terima kasih Bu atas masukannya. Berarti kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, sebenarnya kesepakatan ini selain kesepakatan kelas adalah kesepakatan sekolah. Nah, berarti kita mulai dari kesepakatan kelas dulu. Nah, itu baru kita akan mulai dari kesepakatan sekolah dalam budaya untuk menerapkan budaya positif. Oke, berarti kita akan membuat rapat. Nanti saya juga akan infokan kepada kepala sekolah. Kita akan membuat rapat bagaimana kita bisa menerapkan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Saya datang. Jadi salah satu yang saya kesepakatan antara siswa. Jadi salah satu dalam praktek di lapangan yang mudah saja, yaitu antara guru dengan siswa atau secara keseluruhan dari yang nanti harus melakukan hal yang bersama dengan guru atau tergantung dari kesepakatan yang terbuat. Ada yang sebagai istilah yang ingin dirapat kepalanya, ada juga yang ingin. Ini salah satu sisi menunjukkan bahwa anak itu perhatian dari rumah. Jadi perlakuannya di lapangan tidak akan menjadi bahan masukan kita bersama nanti untuk membuat suatu kesepakatan atau di sekolah ini. Oke, terima kasih masukannya Pak. Mungkin kita guru kan dia di depan. Jadi setelah selesai pesanan mungkin anak-anak itu kita arahkan ke jalan tangan sebelum dia masuk kelasnya. Jadi setiap Senin kita buat seperti itu sehingga dia membuat karakternya dia mungkin lebih dekat ke kita. Karena kita sering dia jalan tangan dulu. Mungkin seperti itu Pak Des. Sarannya. Terima kasih Bu. Saya ada lagi dari Bapak Ibu mungkin memberikan saran dalam budaya positif dari Pak Sindar dan Bu Erna menyampaikan bagaimana mungkin setiap hari Senin setelah selesai upacara anak
itu bersalaman dengan kita sebagai tanda kita menyambut dalam proses pembelajaran, semangat dalam menyambut proses pembelajaran. Ya, saya tambahkan sedikit. Bukan hanya hari Senin, tetapi setiap hari kalau boleh kita kasih apel anak-anak untuk memberikan salam sebelum masuk ke dalam kelas. Setelah kedua selesai pelajaran, kita percayakan itu. Salam memberi salam. Sebenarnya biar selesai pembelajaran dalam kelas juga bisa. Buat kita. Nah, jadi hemat saya begini, karena Ibu Stella sudah sampaikan tadi, nanti kita akan rapat, kita akan rancang apa budaya positifnya yang akan kita lakukan. Tapi hemat saya di sini saya apresiasi sekali dengan Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian itu sudah paham sekali. Baru saya kasih informasi ini budaya positif, tapi sudah langsung tahu gitu ya. Oh iya, ini udah budaya positif. Jadi itu saya sangat apresiasi sekali ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa pertemuan kita akhiri sampai di sini. Karena tidak banyak saya beri materi, tidak banyak saya berkata-kata, tapi Bapak Ibu sekalian ini sudah langsung paham apa maksud dan tujuan saya sebenarnya mengimbaskan ini. Sudah langsung paham, langsung memberikan saran begini, bagaimana begini. Saya sangat antusias sekali gitu. Jadi nanti kita akan membuat rapat, kita khususkan budaya positif apa yang kita akan lakukan demi memajukan sekolah kita, setelah nama baik setelah sekolah kita. Ya, tambahkan satu lagi dalam hal berdoa tadi. Kan bisa setiap kali selesai sebentar habis apel sebelum masuk doa bersama seperti yang dipraktikkan oleh Pak Guru Gebrakan. Oke. Sebelum masuk. Oke. Kasih Bu. Pokoknya nanti segala saran-saran kita nanti akan lakukan pasti rapat. Nanti kita akan susun bersama sehingga menjadi suatu keyakinan kita ya sebagai seorang guru untuk kita terapkan dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah menjadi suatu budaya positif. Sedikit Pak ya, ini berkaitan dengan keyakinan kelas nantinya. Sebelum kita jauh berada ke keyakinan sekolah yang menjadi keyakinan guru sekolah kita, alangkah lebih baiknya nanti setiap guru mata pelajaran itu bisa menerapkan keyakinan ini di kelasnya masing-masing dulu. Artinya kedekatan emosional Bapak Ibu dengan anak-anak itu yang lebih utama dulu ya setiap guru mata pelajaran. Nah, kalau sudah setiap guru mata pelajaran punya keyakinan masing-masing, saya yakin keyakinan itu pasti akan menular ke keyakinan sekolah karena mereka sudah terbentuk dari mata pelajaran ini. Misalkan hubungan yang dimaksud keyakinan seperti ini, saya masuk keyakinan seperti ini, jadi mereka sudah terpola dari kelasnya. Dan nanti kalau sudah itu menjadi suatu kebiasaan dan sudah sering dilakukan, itulah yang namanya budaya positif sekolah kita untuk mata pelajaran. Ini baru dikembangkan menjadi keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Kalau saya setiap kali sebelum belajar mulai dari doa dan penutup juga kita tutup dengan doa. Ada kalau kedua gitu. Kalau biasa sampai situ mereka dapat tahu. Itulah maksudnya saya mengimbaskan ini bahwa sebenarnya ini sudah ada di unek-unek Bapak Ibu sekalian kan, cuma kesempatannya belum ada gitu. Pada kesempatan saat ini ya sudah, ini sudah muncul semua ini unek-uneknya harus seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau budaya positif, nah ini sudah sudah dibangunkan kembali gitu. Makanya dari itu
semoga cepat kita harus gerakan ini seperti apa yang ada di dalam hati kita sehingga akan mengimbaskan kepada anak-anak seperti kita. Jika tidak ada lagi yang saran untuk dipertanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan ucapan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, santi, santi, Aku boleh menginformasikan kepada kita sekalian, ada budaya positif yang mesti kita harus kembangkan di sekolah kita. Ya, budaya positif ini tujuannya adalah agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik kualitasnya. Ya. Nah, adapun salah satu dari budaya positif yang akan kita lakukan, nah ini keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini pertama, apa itu keyakinan kelas? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Yang kedua, perilaku warga kelas yang kita sekalian ini menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya terbentuk sebuah budaya positif. Nah, yang ketiga, untuk terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dari disepakati keyakinan kelas. Oke? Nah, keyakinan kelas ini saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini apa itu yang pertama? Nah, doa sebelum sudah belajar. Yang kedua ada sholat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, selanjutnya, terus. Nah, ini boleh kita ambil, tapi boleh juga kita akan tambahkan. Nanti kalian tempel di kelas apa saja yang menjadi keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bersama. Itu yang akan menjadi patokan atau panutan kalian dalam belajar sehari-hari di kelas dalam sekolah. Nah, saya mau dari kalian ini memberikan masing-masing pendapatnya. Keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan? Hah? Kalau Evan bilang tepat waktu, bagaimana? Yang lain setuju nggak? Setuju? Oke, silakan tulis di bukunya masing-masing. Keyakinan kelas. 1. Tepat waktu. Oke, yang kedua apa lagi? Oke, yang bisa. Selain dari contoh ini bisa diambil yang lain. Oke, menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Nah, di sini tidak ada ya? Ada? Oh, ada menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Hah? Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada lagi? Ucap? Oh, tidak ada ya? Ucap salam. Oke, ucap salam. Tuh, kalau mau dikasih masuk. Kalau kasih sayang, ini tidak boleh berkelahi dengan temannya. Itu kasih sayang. Bagaimana? Mau kasih masuk kasih sayang? Masuk kalau gitu. Apa lagi? Oke, tanggung jawab. Masuk tanggung jawab.
Saling menolong. Tolong menolong. Oke, tolong menolong. Bergembira. Oke. Ada mungkin yang lain daripada ini dari contoh yang saya berikan? Ada? Tambahan mungkin? Hah? Menjalankan piket? Oke, maksudnya sudah dimasuk di tanggung jawab gitu ya? Maksudnya boleh tanggung jawab sudah itu. Tanggung jawab. Menjalankan tugas, itu menjalankan ya itu ditanggung jawab. Hah? Oke. Jangan beribut pada saat guru memberikan materi atau menjelaskan materi. Ada lagi? Saling? Oke, saling menghargai. Sopan santun. Oke. Sopan santun. Nah, nanti kalian bisa tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi. Nanti kalian bikin keyakinan dalam satu karton seperti begini, boleh ya? Di satu karton itu kalau bikin tulisan seindah mungkin. Tulis keyakinan kelas. Nah, 7B. Ya, keyakinan kelas 7B. 1 misalnya, berdoa sebelum dan sudah belajar. Gitu. 2, tolong menolong. Yang ketiga, tempat waktu. Itu misalnya kan? Nanti kalian bikin ya, seindah-indah mungkin lah. Baru ditempel di kelas. Oke? Nah, itu sebagai pedoman kalian agar kalian ini lebih semangat dalam belajar, ya. Oke, bisa dipahami ini? Oke, mungkin itu saja yang saya dapat informasikan pada kalian tentang budaya positif. Ini budaya positif yang masih dalam bentuk kelas. Nanti kita akan laksanakan budaya positif di sekolah. Jadi lingkungannya itu sekolah ya. Ini kita mulai dulu dari kelas. Maka kebersihan tadi kan apa semua. Nah, nanti itu akan menjadi pedoman kalian dalam aktivitas sehari-hari di sekolah ya. Jadi yang lain bisa dipahami nih? Bisa. Oke dah. Ya buru. Nanti buat ya dalam bentuk kertas karton. Tidak mungkin lah bikin kainnya ya. Tempel di kelas biar kalian bisa lihat sehari-hari apa saja menjadi keyakinan kelas kalian. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Guys, aku campak guys. Ada apa tadi?